Bertemu dengan Gladys. Di dalam villa, mata Sean masih terbelalak. Detik berikutnya dari punggung Damar, pembelah udara dihunuskan. Dia tidak ingin bicara omong kosong dengan orang ini. Dia mengangkat pedangnya. Dia ingin membunuh orang ini dulu kemudian mengurus orang yang ada di atas. Zero. Kamu adalah Zero. Teriak Sean dengan ekspresi wajah kaget. Anggur merah yang dia pegang langsung jatuh di lantai. Lalu dia berteriak, Pak Saveri, tolong aku. Bam! Dari lantai atas tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Diikuti dengan suara jendela yang pecah. Orang yang di atas langsung melompat dari jendela kabur keluar. Kemudian, Damar baru merasakan orang yang dari tadi di atas sudah pergi menjauh. Benar juga, dari tadi dia menguping kata-kata Sean. Begitu mendengar kata Zero, dia mungkin memilih tidak menolong Sean melainkan malah kabur. Ekspresi Damar berubah, dia tersenyum ke arah Sean. Kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi Sean menunjukkan ketakutan. Kakekku adalah pemilik pertama Starsin. Kalau kamu membunuhku akan menyebabkan konflik internal. Ada bukti. Tanya Damar santai. 3 tahun yang lalu, kalian tidak meninggalkan bukti sama sekali. Kali ini, kalian mau dapat bukti dari mana? Berani-beraninya menyentuh Second. Berani-beraninya membunuh Tata, kamu memang pantas mati. Sean tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia tidak menyangka Damar akan mengatakan seperti itu. Selain itu, aku akan segera mengirimkan kakekmu untuk bertemu denganmu. Ujar Damar sambil tersenyum dingin. Di saat bersamaan tangannya diayunkan. Di antara cahaya pedang yang silau, tubuh Sean langsung terbelah dua. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Kamu urus di sini. Aku akan pergi mengejar orang tadi. Ujar Damar dengan tenang. Orang itulah yang melukai Second. Untuk urusan di sini, tolong kamu bereskan dengan bersih. Tenang saja, bagian ini aku adalah profesional. Ujar Lilia dengan tenang. Damar tidak mengatakan apapun lagi. Dia keluar dari villa, berlari ke arah pria misterius yang tadi melarikan diri. Dalam kegelapan, kecepatan mengejar Damar sangatlah cepat bagaikan seekor citah. Setelah mengejar beberapa saat, Damar menghentikan langkah lalu mengerutkan alis. Hawa orang itu mendadak menghilang sama sekali. Sialan. Damar langsung memaki saat tidak bisa merasakan hawa orang itu. Perlahan dia kembali ke villa. Sampai di depan pintu, Lilia juga keluar dari dalam villa. Saat melihat Damar, dia bertanya, sudah selesai. Dia menghilang. Kemampuan orang itu benar-benar hebat, bahkan melarikan diri pun sangat hebat. Nanti coba kamu cek di data Night Watcher. Petarung dengan nama Saveri seharusnya tidak banyak, ujar Damar. Aku tahu, ujar Lilia. Urusan di sini aku sudah mengaturnya sebagai pembunuhan rahasia. Mereka tidak akan menemukan apapun. Selesai mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar, dia sudah mati. Tapi kita tidak bisa gegabah menindak keluarga Dempsey. Kalau kita keluar dari Night Watcher akan sangat sulit untuk balas dendam. Hanya dengan kekuatan kita berdua dan Second, menerjang ke keluarga Dempsey sama saja dengan bunuh diri. Damar mengerutkan alisnya. Kita naik mobil dulu lalu pulang. Ujar Lilia, urusan yang lain, kita rencanakan nanti. Damar mengangguk setuju tanpa mengatakan apa-apa. Kebencian ini semakin diulur, ternyata melibatkan generasi pertama Starsin dari Night Watcher. Memang tidak mungkin selesai hanya dengan menggunakan kekerasan. Bahkan walaupun Damar pergi ke negara O, dia hanya bisa melakukan pembunuhan rahasia. Setelah naik ke atas mobil, Damar dengan tenang berkata, jangan beritahu orang-orang itu kalau aku sudah tahu semuanya. Sementara ini aku akan menetap dalam kota, lanjut bekerja sama dengan mereka menjalankan tugas. Dendam Tata, aku akan membalasnya perlahan-lahan. Lilia melirik Damar, wajahnya menunjukkan senyum lega, baik. Dengan cepat, mereka sampai ke tempat parkir bawah tanah. Setelah menghentikan mobil, Lilia melihat Damar lalu berkata, kamu ganti baju dulu, lalu turun. Damar terbatuk sambil berkata, kalau tidak, kamu duluan ganti saja. Aku akan bantu menutupi. Mana tahu ada orang kurang ajar yang mengintipmu, aku pasti akan langsung memenggal kepalanya. Ekspresi Lilia berubah, kamu cepat ganti. Ujarnya sambil melirik tajam ke arah Damar. Aku ganti. Ganti. Aku ganti sekarang. Tidak ada masalah, kan? Ujar Damar sambil batuk, kamu jangan mengintip ya. Bagian mana dari tubuhmu yang tidak pernah kulihat? Tanya Lilia. Kata-kata itu langsung membuat Damar canggung. Sejak bergabung dengan Night Watcher, saat dia terluka, Lilia merupakan orang yang menyembuhkannya. Hampir seluruh tubuhnya sudah pernah dilihat oleh Lilia. Damar berpindah ke kursi belakang, sambil mengganti pakaian sambil mencibir. Padahal sudah pernah lihat, tapi tidak mau bertanggung jawab. Melihat wajah Lilia yang terus berubah semakin dingin, Damar tidak berani mengatakan apapun. Dia segera mengganti pakaian lalu turun dari mobil. Dia bersandar membelakangi mobil sambil menunggu Lilia berganti pakaian.
Setelah selesai, mereka berdua naik ke atas. Setelah membersihkan diri, Damar kembali ke ruang pasien. Saat memasuki ruangan, Talia langsung bertanya, bagaimana? Sean Dempsey sudah kubunuh. Orang yang melukaimu berhasil kabur. Aku tidak bisa mengejarnya, ujar Damar. Tapi Sean memanggil orang itu Saveri. Berarti dia harusnya bukan Eden. Mendengar Sean sudah mati, mata Talia kembali panas. Talia, masalah seperti ini tidak perlu kamu sembunyikan dariku. Ujar Damar sambil menggenggam tangannya. Kamu rawat lukamu dengan baik. Setelah sembuh kita hadapi berdua. Sama-sama membalas dendam Tata. Talia mengangguk setuju. Lilia memasuki ruangan dan bergabung dengan Damar berbincang-bincang dengan Talia. Entah berapa lama mereka berbincang. Tanpa sadar Talia perlahan tertidur. Melihat Talia tertidur, Damar, Lilia, dan Nidia bertiga keluar dari ruangan. Setelah pamitan dengan kedua wanita, Damar masuk ke kamar mandi dan mandi. Setelah itu dia berbaring di tempat tidurnya. Baru saja berbaring, ponselnya mendadak berdering. Dia melihat layar ponsel ternyata telepon dari Gladys. Damar tercengang lalu mengangkat telepon. Halo, sudah malam begini masih belum tidur. Aku mengirim banyak pesan padamu tapi kamu tidak balas sama sekali. Gladys menjawab. Kamu sedang marah. Marah. Kenapa harus marah? Tanya Damar. Seharian ini aku sangat sibuk jadi aku tidak melihat ponselku. Oh, aku kira karena sekarang semuanya sudah jelas, kamu marah karena perlakuan keluarga kita dulu. Ujar Gladys. Setelah itu dia melanjutkan. Damar, bagaimana kalau besok siang kita makan bersama? Oke, Damar mengangguk, memang sudah waktunya untuk merayakan. Sekalian panggil juga Wendy, aku traktir. Gladys terdiam sejenak, maksudku, kita makan berdua. Ada hal yang perlu aku bicarakan denganmu, ujar Gladys. Damar termangu sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Kalau begitu, besok siang kita bertemu di gedung Gloria. Ujar Gladys setelah itu mematikan telepon. Damar tidak berpikir terlalu mendalam. Dia mematikan ponsel lalu berbaring di tempat tidur. Sambil memikirkan berbagai hal, perlahan dia tertidur. Dia tidur sampai keesokan hari dan pukul 10 baru terbangun. Sejak pulang ke rumah, dia setiap pagi dibangunkan oleh Rudy. Sudah lama dia tidak tidur senyenyak ini. Damar keluar dari kamar, melihat Lilia dan Nidia duduk di atas sofa. Saat mereka melihat Damar, Lilia langsung mengatakan, sarapan sudah disiapkan di atas meja. Makanlah. Ada orang yang mengajakku makan bersama, ujar Damar sambil tersenyum gembira. Aku harus mengosongkan perutku dulu. Lilia meliriknya kemudian mendengus dingin, lalu mengatakan, cepat urus urusanmu di sini. Setelah itu kita akan meninggalkan kota LH. Damar mengerutkan alisnya, kenapa? Keluarga Wong merasa kota LH tidak aman. Mereka mau membawa Audrey kembali ke kota NJ. Kita juga harus pergi ke sana, ujar Lilia. Mata Damar berputar sejenak. Kemudian sebuah cahaya melintas di matanya. Ke kota NJ juga boleh. Organisasi bawah tanah di sana lebih sering menjalankan tugas. Begini saja, aku masih harus mengurus urusan di sini. Kalian berangkat duluan saja. Aku tunggu luka Talia sembuh dulu lalu pergi bersama dia. Selain itu, jangan beritahu tentang Second pada anggota Night Watcher. Dia sekarang ini tidak ingin kembali. Lilia mengangguk, aku tahu. Masalah Sean bagaimana? Tanya Damar. Sudah dilaporkan. Sekarang mereka sudah menganggapnya sebagai pembunuhan rahasia. Keluarga Dempsey sepertinya akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Tapi mereka tidak akan menemukan apa-apa. Mereka juga tidak ada bukti. Walaupun mereka tahu kamu yang melakukannya, mereka tidak bisa apa-apa, ujar Lilia. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu. Selesai mengatakan itu, Damar berjalan ke arah pintu. Bersambung.